Oke kawan-kawanku semuanya, cemana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan. Kalau nggak sehat nggak mungkin lah tertonton kalian video ini ya kan. Nggak mungkin juga lah tertengok kalian video ini ya kan. Ya semoga aja lah selalu kita diberikan yang namanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan yang paling utama yakni kesehatan kantongi ya kan. Kalau udah sehat kantong itu semuanya nampak kita sehat ya kan weh. Nah tapi kan weh sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasanya bagi kawan-kawan yang baru bergabung ya kan, baru tertengok kalian video ini ya kan, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Nah udah langsung aja lah kalian subscribe ya kan, gerakkan tangan kalian itu ya kan, jangan cuma kalian gerakkan tangan kalian itu ke arah yang nggak bermanfaat ya kan kawan, bahaya itu, nggak baik bagi diri kita nanti asik kayak gitu ya kerja kalian ya kan. Nah, jadi kawan-kawan ngomong-ngomong tentang gulma di kebun sawit, pastinya kawan-kawan pernah yang namanya membasmi gulma di kebun sawit. Supaya apa? Supaya kebun sawit milik kita itu terlihat bersih dan rapi. Nah, jadi selain membasmi gulma di kebun sawit, dengan membasmi gulma di kebun sawit juga nantinya kebun sawit milik kita itu bisa tahan terhadap yang namanya serangan hama ataupun ganoderma ya kan kawan. Ya lebih tahan lah ibaratnya, karena gulma-gulma tersebut, gulma-gulma hama itu udah kita basmi ya kan. Nah tapi kawan-kawan yang menjadi pertanyaannya, terkadang pembasmian gulma sudah sering kita lakukan, namun dengan waktu yang cukup singkat malah gulma tersebut tumbuh lagi di kebun sawit milik kita. Pastinya ya kan kawan-kawan, kalau udah kayak gini kita sebagai petani sawit ya kan, kesal lah kita ya kan, gondok lah kita ya kan, udah capek-capek kita semprot ya kan, udah capek-capek kita basmi gulma tersebut, uangnya pun udah habis ya kan, banyak pula uangnya habis ya kan, malah gulmanya tetap tumbuh jadi semak-semak ya kan. Nah kira-kira kawan-kawan tahu nggak kenapa sih kok gulma di kebun sawit milik kita tuh cepat tumbuh? Nah jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu apa penyebabnya, dan berikut ini merupakan 7 alasan mengapa gulma di kebun sawit milik kita tumbuh secara pesat. Nah jadi untuk di alasan yang pertama yakni karena kebun sawit milik kita itu memiliki yang namanya kondisi tanah subur dan kandungan bahan organiknya tinggi. Jadi sebetulnya kawan-kawan ya kan, tanah di kebun sawit itu sebetulnya kaya akan unsur hara seperti NPK ya kan, apalagi juga ada di situ termasuk unsur mikro. Bahkan di dalamnya juga terdapat bahan organik yang menyediakan sumber nutrisi bagi kebun sawit. Jadi di dalam tanah juga nantinya terdapat cadangan air, yang mana hal itu akan mempercepat yang namanya perkembangan, perkecambahan dan pertumbuhan vegetatif. Serta ya kawan-kawan, bahan organik juga meningkatkan yang namanya aktivitas mikroba yang membantu mineralisasi nutrisi sehingga tersedia mereka itu lebih cepat tumbuh ya kan bagi gulma-gulma. Jadi pokoknya itu gimana kita bilang ya, intinya pokoknya kalau tanah sawit kita itu subur ya, kemungkinan besar gulmanya itu juga cepat tumbuh ya kawan-kawan. Nah kenapa hal-hal di atas itu sangat berpengaruh? Nah jadi karena gulma itu pada umumnya lebih cepat merespon hara yang mudah tersedia dibanding tanaman sawit muda. Jadi kalau sawit muda ini kalah cepat lah dia sama gulma-gulma yang ada di kebun sawit ya kan, karena siklus hidupnya pendek dan fokusnya pada produksi daun, umbi dan benih. Nah kemudian untuk di alasan yang kedua yang penyebabnya yaitu karena kebun sawit kita memiliki iklim tropis yang lembab, yang mana kelembapan atau serta suhu di kebun sawit itu terlalu mendukung untuk yang namanya pertumbuhan gulma. Nah jadi biasanya wilayah sawit yang panas sekali lah ya kan, ataupun kelembapan dan suhunya itu termasuk optimal. Nah hal itu juga dapat memperpendek waktu perkecambahan dan memperpanjang periode tumbuh dari kecambah itu sendiri ya kawan-kawan. Ya intinya kalau panas sekali dia nggak bagus, kalau dingin kali juga nggak bagus. Nah gitulah bahasa gampangnya ya kan, karena sejatinya jamur dan mikroba pada pada cuaca tersebut
akan lebih aktif untuk memecah biji ataupun sekam sehingga biji gulma lebih cepat keluar ya kawan-kawan. Nah, mengapa hal itu sebetulnya sangat berpengaruh? Jadi banyak spesies gulma tropis yang bereproduksi cepat dan tidak mengalami dormanisasi secara panjang. Nah, kemudian di alasan yang ketiga yakni karena kebun sawit milik kita itu memiliki pertumbuhan bank benih di dalam tanah. Nah, jadi banyak gulma menghasilkan biji dalam jumlah yang besar. Nah, jumlah tersebut dapat bertahan secara waktu yang cukup lama, mungkin bisa sampai bertahun-tahun dalam tanah. Karena gangguan tanah seperti pembajakan, penggalian parit atau pembuatan jalan atau pencahayaan baru akan memicu yang namanya perkecambahan massal. Nah, jadi kalau udah tumbuh perkecambahan massal itu, nah jadi benih-benih yang ada di dalam tanah itu nantinya akan muncul secara dorman ya kan kawan. Karena bank benih itu terbentuk di dalam tanah, jadi setiap gangguan kecil itu bisa mengaktifkan yang namanya gelombang gulma baru selama bertahun-tahun. Nah, kira-kira cemana sih tanda-tandanya kalau itu gulma-gulma itu mau muncul di dalam tanah, atau biar nantinya itu kita tahu cemana cara melihatnya ya kan. Jadi tanda-tanda munculnya itu, jadi kalau kita sering membajak ataupun membuat kobangan di kebun sawit milik kita ya kan. Jadi setelah kita gali, maka lokasi bekas kita galian itu ataupun nantinya kita bakar tanah-tanahnya, nanti bekas bakaran tanahnya itu akan menjadi syarat gulma untuk tumbuh ya kawan-kawan. Jadi kalau bisa dihindari yang namanya membuat lubang ataupun membakar ya kan. Nantinya gulma-gulma itu cepat tumbuh dari situ. Memang nampak sepele tapi itu betul-betul nggak worth it lah kalau kita bilang bahasa sekarang ya. Nggak bagus untuk kebun sawit milik kita ya kan. Jadi kita kurang-kurangi lah yang namanya membuat lubangan ataupun membakar ataupun melakukan penebangan ya kan. Harus kita pilih-pilih juga lah ya kan. Nah, kemudian yang keempat yaitu karena kebun sawit kita itu memiliki gangguan atau terbukanya kanopi dan pembukaan lahan. Nah, maksudnya kayak mana? Jadi sebetulnya ya kan, penebangan ataupun pembukaan jalan ataupun kalau kebun sawit kalian itu dekat jalan ya kan, misalnya pembuatan tower ataupun pemangkasan secara berlebihan, hal ini akan membuka yang namanya akses cahaya ke tanah. Jadi banyak gulma ya kan, terutama rumput-rumputan ya kan dan semak pionir cepat merespon cahaya tinggi. Hal ini akan mempercepat fotosintesis dan pembentukan yang namanya perakaran secara umum. Nah, kemudian untuk di alasan yang kelima yakni karena kebun sawit milik kita itu memiliki yang namanya praktik pengelolaan kebun yang kurang optimal, misalnya seperti penyiarannya secara jarang ya kan, ataupun mulsanya tidak merata. Bisa juga tumbuh ya kan karena pengaplikasian pupuknya itu tidak tepat. Nah, jadi frekuensi penyiangan yang rendah, maka hal itu akan membiarkan gulma berkembang sampai pada fase reproduktif. Jika kita melakukan pengaplikasian pupuk secara tidak tepat, misalnya asal-asal ditebar, hal ini akan memberi nutrisi pada gulma. Jadi kalau asal-asalan kita sebar ya kan, itu nanti bukan cuman sawit aja yang ikutan tumbuh ya kan, gulma-gulmanya pun ikut tumbuh. Maka pastikan pengaplikasian pupuk itu secara konsisten di dalam piringan sawit ya kawan-kawan. Nah, kemudian di alasan yang keenam yaitu karena penyebaran biji dan vegetatif oleh faktor seperti manusia ya kan, mesin ataupun hewan, air ataupun angin. Pokoknya itu faktor-faktornya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor manusia, hewan, mesin ataupun pokoknya banyak lah itu faktor bisa pertumbuhan gulma itu kan. Nah, contohnya cemana ya kan. Jadi sebetulnya contohnya kayak gini, misalnya ya kan truk itu datang ataupun ekskavator itu beko loh. Kalau beko datang ya kan, kemudian sepatu kerja dan kendaraan yang lain sebetulnya itu bisa membawa yang namanya biji atau umbi kecil. Nah, kemudian air hujan terus irigasi itu juga bisa yang namanya menyebarkan biji kecil ke parit-parit dan tempat rendah. Jadi pokoknya itu bisa tumbuh gulma itu dari kayak gitu ya kan. Nampak sepele kan, tapi memang ada itu ya, memang ada. Pokoknya kenapa aku bilang itu ada, ya namanya juga kita udah jalan ya kan, tiba-tiba masuk ke tempat itu misalnya terbakaran yang masih apa, nah ternyata lengket di bawah kaki kita, itu juga termasuk ya salah satu penyebab yang namanya pertumbuhan gulma secara cepat. Nah, kemudian di alasan yang ketujuh yakni karena sifat reproduksi gulma itu termasuk siklus hidup yang
hidupnya cepat ya kan, dan reproduksinya itu cepat juga ya kan. Pokoknya itu gulma itu gampang tumbuh dan gampang juga yang namanya berkembang biak ya kawan-kawan. Karena sebetulnya kan banyak gulma tropis itu menghasilkan ratusan biji bahkan hingga ribuan biji per individu dalam waktu yang singkat. Sehingga yang namanya pemotongan di permukaan tidak mematikan ya kan. Jadi kalau kita udah potong di atas, yang bawah belum tentu mati. Itulah susahnya gulma itu ya kan. Makanya kadang-kadang cepat juga dia tumbuh ya kan, kalau nggak kita basmi sampai ke akar-akarnya secara tuntas. Nah, gimana, udah paham kan kalian? Nah, kalau kayak gitu mungkin ini aja video yang bisa aku sampaikan. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawanku semuanya. Dadah.